Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 6 November 2024 bersama Gereja Toraja Bogor. Pada pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pagi yang indah ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, layakkan kami sehingga kami boleh dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus dan kami boleh memahami firman Tuhan dan terlebih boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Ini doa kami Bapa yang kami naikkan hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes 13 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Perintah Baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang, aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita pagi ini diberi tema merayakan relasi dalam kasih-Nya. Umpakaraya kasih ulangan lan Pak Kaburona. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Gabriel Marcel dan Martin Heidegger merupakan dua pemikir dengan kemiripan paham mengenai hubungan yang benar antara manusia dan sesamanya. Keduanya berpendapat bahwa relasi manusia harusnya dibangun dengan dasar aku dan engkau. Keberadaan yang lain dilihat sebagai subjek, bukan objek. Pemikiran itu muncul karena kerap kali manusia menjadikan orang lain hanya sekedar alat bagi dirinya atau sebagai pemenuhan kepentingan pribadi. Manusia seharusnya memahami bahwa keberadaannya bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi juga untuk orang lain. Bacaan kita mengisahkan perintah baru dari Yesus sesaat sebelum dirinya dipermuliakan untuk menyatakan keselamatan bagi dunia. Karya penyelamatan tersebut dilakukan untuk mendamaikan relasi antara Tuhan dengan ciptaannya. Melalui karya pendamaian tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Ia adalah pribadi yang berelasi. Penting untuk diperhatikan bahwa relasi yang dibangun oleh Yesus berdasar pada kasih. Hal ini dapat dengan jelas kita baca pada ayatnya yang ke-34. Teks asli yang diterjemahkan sebagai kasih adalah kata agapates, yang merupakan tindakan yang aktif. Artinya, para murid harus hidup saling mengasihi
tanpa henti, dilakukan secara terus-menerus. Melalui firman-Nya hari ini, kita belajar relasi yang benar adalah relasi yang didasarkan oleh kasih Kristus. Tanpa kasih, relasi yang kita bangun hanya akan didorong oleh hasrat untuk memanfaatkan orang lain. Di samping itu, kasihnya jugalah yang akan memberikan arti keberadaan kita untuk orang lain. Kata agapates mengingatkan kita agar menghidupi kasih itu secara terus-menerus. Dengan demikian, ketika kita mampu hidup dalam relasi berdasarkan kasih Kristus, saat itu jugalah kita sedang merayakan relasi bersamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kami lagi akan perintah baru yang Tuhan telah sampaikan kepada kami, agar kami saling mengasihi sama seperti Tuhan telah mengasihi kami, dan bukan saling memanfaatkan ya Tuhan. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami rindu berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan yang ada saat ini Tuhan. Biarlah mereka melakukan tugas-tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, melakukannya seperti untuk Tuhan, dengan penuh kasih, dan memahami bahwa semua itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga orang melihat mereka sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang saat ini duduk di dalam legislatif. Terima kasih Tuhan atas kedudukan yang saat ini mereka tempati. Tuhan kiranya berkati mereka juga Tuhan. Bukan hanya saat kampanye mereka mempromosikan diri, tetapi setelah menduduki jabatan itu, mereka mau mewujudkan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa pada rencana pemilihan kepala daerah yang akan datang dalam proses kampanye saat ini Tuhan. Biarlah para calon-calon itu menyadari diri mereka sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan bila kelak mereka terpilih, mereka pun boleh mewujudkan kasih yang Tuhan telah nyatakan kepada mereka, dan mereka mau mewujudkannya dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka nantinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga Bapa yang dalam aktivitas kami sehari-hari, biarlah kami juga mau menyatakan kasih Tuhan bagi sesama kami, bukan mencoba memanfaatkan orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, bila mungkin kami pernah melakukan hal-hal tersebut yang menyakiti hati Tuhan, yang menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain ya Tuhan. Biarlah kami boleh belajar menyadari tindakan-tindakan kami yang kami lakukan, biarlah hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami juga mau berdoa, mendoakan orang-orang tua kami dalam masa-masa usia indah mereka. Tuhan kiranya tetap menyertai mereka, memberi kesehatan kepada mereka Tuhan. Biarlah kami boleh tetap belajar dari pengalaman hidup mereka, bagaimana mereka tetap tekun dalam pengenalan akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan tunjukkan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Juga yang dalam bangku kuliah, bangku sekolah, berkati Tuhan, biar mereka boleh beraktivitas dengan sukacita, belajar dengan tekun, melakukannya seperti untuk Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan
hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Selamat menyatakan kasih Tuhan bagi sesama dalam aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih. Selamat pagi. Shalom.